Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik Andi Agustinus alias Andi Narogong Kamis pagi. Kali ini Andi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain Miriam S. Haryani. Setelah diperiksa selama hampir 3 jam, Kamis siang Andi Narogong bungkam tidak memberi keterangan kepada media. Andi yang dalam berkas dakwaan kasus dugaan korupsi KTP elektronik disebut berperan sentral mengatur proyek senilai 5,9 triliun rupiah diperiksa untuk mengklarifikasi keterangan tersangka Miriam yang dijerat dengan pasal membuat keterangan tidak benar. Juru bicara KPK Febri Diansah menyatakan pemeriksaan Andi terkait dengan Miriam juga beririsan dengan penyidikan kasus KTP elektronik. Ya, tentu kita melakukan pemeriksaan saksi dan mendalami apa yang ia ketahui dalam kaitan dengan kasus iktp sebenarnya. Karena kasus hukum yang menjerat MSA saat ini tidak bisa dipisahkan dari kasus induknya, yaitu indikasi korupsi iktp. Kita juga klarifikasi beberapa informasi yang sudah pernah disampaikan oleh MSA pada saat menjadi saksi ketika dalam proses pemeriksaan untuk Irman dan Sugiharto pada saat itu. Karena kita tahu di pengadilan dilakukan pencabutan BAP dan sebagian dari informasi di berita acara itu perlu kami klarifikasi lebih lanjut pada saksi yang lain. Baik, untuk memperbarui informasi dari gedung KPK, kita langsung saja terhubung dengan koresponden Mahardika Utama. Dika, selamat malam. Setelah tadi memeriksa Andi Narogong terkait dengan kasus tersangka Miriam S. Haryani, apakah akhirnya KPK berhasil mengkonfirmasi adanya keterangan tidak benar atau keterangan palsu yang diberikan Miriam di persidangan? Ya, selamat malam Indra. Memang tujuan dari pemeriksaan Andi Narogong pada hari ini sejatinya adalah untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan atau keterangan dari Miriam S. Haryani mulai dari saat dirinya diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka yang saat ini sudah menjadi terdakwa yaitu Irman dan juga Sugiharto. Apakah ini sama dengan apa yang disampaikan Miriam S. Haryani pada saat itu dengan apa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dan ini juga digali lagi keterangannya terhadap Andi Narogong yang dianggap mengetahui seluk-beluk dari dugaan korupsi iktp yang merugikan keuangan negara sebesar 2,3 triliun rupiah mulai dari tahap perencanaan, tahap tender, lalu sampai tahap pelaksanaan proyek tersebut berlangsung pada tahun 2011-2012. Indra. Baik Dika, selain Andi Narogong terkait dengan kasus dugaan pemberian keterangan palsu dengan tersangka Miriam S. Haryani, siapa lagi saksi yang lain yang diperiksa untuk mengklarifikasi ini? Ya, pada hari ini memang hanya saksi Andi Narogong saja yang diperiksa untuk mendalami keterangan dari tersangka Miriam S. Haryani, politisi Partai Hanura yang dijerat dengan pasal pemberian keterangan palsu. Bukan tidak mungkin nanti akan ada pihak-pihak lain lagi yang dipanggil untuk mendalami keterangan yang sama untuk mengklarifikasi apakah keterangan yang diberikan oleh Miriam S. Haryani ini berbeda ataupun sama dengan apa yang ada di berita acara pemeriksaan. Indra, menarik untuk ditelisik sebenarnya peran dari Miriam S. Haryani ini, karena di dalam surat dakwaan peran Miriam S. Haryani ini juga cukup penting. Bukan hanya dianggap atau disebut menerima uang sebesar 23.000 dolar Amerika Serikat saja, tetapi Miriam, politisi Partai Hanura yang ada di Komisi 2 pada saat itu, juga dianggap sebagai perantara dari Irman dan juga Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri yang saat ini sudah duduk di kursi pesakitan untuk membagi-bagikan uang ke sejumlah anggota DPR di Komisi 2, baik kepada ketua komisi ataupun juga kepada anggota DPR lainnya. Dan hal ini pula yang akhirnya membawa Miriam S. Haryani ini kepada pencabutan dari berita acara pemeriksaan yang ia sampaikan sendiri di pemeriksaan di KPK. Ia menyatakan bahwa berita acara tersebut dibuat di bawah tekanan dari penyidik KPK, tetapi berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh penyidik KPK Novel Baswedan. Ia menyatakan bahwa justru pada saat itu Miriam menyatakan bahwa dirinya didesak oleh sejumlah pihak dari Komisi 3 DPR. Nah, ini pula lah yang akhirnya membawa permasalahan ini menjadi melebar sampai bola panasnya ada di DPR, karena DPR akhirnya berawal dari sejumlah ketidaksetujuan atau kegundahan dari Komisi 3 akhirnya membawa ini kepada hak angket yang diajukan oleh 26 anggota DPR yang nanti akan ditindaklanjuti setelah reses di DPR ini selesai. Dan tadi saya mencoba mengkonfirmasi pada pimpinan KPK. Tadi saya mewawancari Agus Raharjo terkait dengan apa sikap KPK dengan adanya pengajuan hak angket atau hak untuk menyelidiki KPK oleh 26 anggota DPR. Ia mengindikasikan akan mengambil sikap yang tegas terhadap adanya hak angket tersebut, karena ini juga
berkaitan dengan pasal 21 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 yang menyatakan bahwa barang siapa yang menghalangi ataupun juga mencederai pemeriksaan dan juga penuntutan kepada terdakwa di kasus dugaan korupsi bisa dijerat dengan pidana maksimal 12 tahun penjara. Dan tadi pun ada mantan pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki yang juga bertandang ke gedung KPK baru ini untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan ketua KPK saat ini, dan ia pun menyatakan pendapat yang sama bahwa tidak boleh ada intervensi politik dalam aspek penegakan hukum, terutama dalam kasus penguapan tabir dari korupsi IKTP atau dugaan korupsi IKTP yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Indra. Baik, terima kasih Mardika Utama melaporkan langsung dari gedung KPK.